Shalom, salam kasih Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan Pasyong di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun renungan kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16, demikian firman Tuhan. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika saya bertanya kepada kita semua, apa makna beragama bagi kita? Apa makna agama itu bagi kita? Tentu masing-masing kita mempunyai alasan tersendiri kenapa kita memeluk agama tertentu atau kita beragama. Tetapi bagi saya pribadi, beragama berarti mendamaikan diri dengan Sang Pencipta. Beragama berarti saya memenuhi kehendak Tuhan yang menciptakan saya. Maka ketika saya memeluk agama Kristen, saya mendamaikan diri dengan Tuhan Yesus di dalam segala penderitaan yang dialami. Dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana kemarahan Yesus kepada orang-orang beragama. Kenapa kami katakan orang-orang beragama? Karena pada saat itu yang ada di Bait Allah di Yerusalem, mereka itu orang-orang beragama. Mereka yang datang ke sana untuk beribadah, mereka yang datang ke sana untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi mereka juga yang datang ke sana untuk mencari keuntungan. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan Yahudi pada saat itu selalu mempergunakan sebuah momen di mana ketika terjadi perayaan besar seperti hari Paskah, mereka mempergunakan kesempatan itu untuk berjualan, termasuk berjualan di Bait Allah. Kenapa bisa demikian? Karena memang pada saat itu banyak para peziarah yang datang dari luar Yerusalem, datang ke Yerusalem, ke Bait Allah yang ada di Yerusalem untuk beribadah. Tetapi karena jauhnya perjalanan mereka untuk sampai ke Yerusalem, sering sekali mereka tidak membawa korban persembahan. Maka di Bait Allah itu disediakan semuanya. Siapa yang mau membeli korban merpati ada di sana. Siapa yang mau membeli korban sapi domba ada di sana. Semuanya ada di sana. Nah, tentu ini menjadikan makna agama itu menjadi hilang. Yesus melihat, Yesus marah, Yesus geram dengan semuanya itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menunggang-balikkan semuanya orang-orang yang berjualan di sana. Dia marah. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perikop kita ini? Dia katakan, jangan merusak rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dikatakan oleh Yesus dalam ayat ke-16. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kemarahan yang memicu Yesus itu dikarenakan karena orang-orang yang beragama itu mencari keuntungan di dalam kehidupan. Nah,
dalam masa-masa passion yang kita jalani pada saat ini, mengingat penderitaan yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana kita selaku orang yang percaya kepada Dia dalam mempermuliakan Dia. Banyak dari antara kita masih mencari keuntungan. Banyak dari antara kita masih mencari, ibaratnya yang beragama itu masih ajis manfaat. Ketika aku beragama, ketika aku mengikuti Tuhan, ketika aku ibaratnya beribadah dan lain sebagainya, ada sebuah keuntungan yang begitu besar dalam kehidupanku dan lain sebagainya. Ada banyak alasan setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen ketika dia beragama. Tetapi firman Tuhan pada saat ini dalam momen passion ini, kita mau diingatkan bagaimana sesungguhnya kita berpassion. Yang pertama, ketika Yesus datang, berarti Yesus mengubah seluruh kehidupan kita. Apa yang Yesus ubahkan dari kita? Di dalam penderitaan, masa-masa yang dialami oleh Yesus, Dia mengubah kita. Mengubah kehidupan kita dari yang fana menjadi kepada yang benar. Dari yang tidak benar menjadi benar. Nah, ketika kita berpassion di dalam kehidupan ini, merenungkan bagaimana perjalanan salib Yesus, kita di dalam perenungan itu harus sampai kepada sebuah pengenalan. Harus ada perubahan di dalam kehidupan. Harus ada perubahan di dalam diri. Harus ada perubahan di dalam sikapku. Nah, orang yang beragama di dalam kehidupan, orang yang berpassion di dalam kehidupan, dia menerima perubahan sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus di dalam kemarahan, ketika dia melihat yang tidak benar, dia mengubah bait Allah itu kembali kepada makna yang sesungguhnya. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ketika kita berpassion, kita mengubah kehidupan kita dari yang tidak Tuhan inginkan menjadi yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan dalam passion ini, supaya kita memaknai penderitaan Yesus yang sesungguhnya. Supaya kita di dalam kehidupan kita, di dalam mengikuti Yesus, jangan lagi mencari-cari keuntungan. Jika selama ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, engkau memberikan ibaratnya persembahan untuk seakan-akan menyogok Tuhan, maka pada saat ini, dalam masa passion ini, semuanya itu mari kita tinggalkan dari kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat renungan ini kita mau diingatkan bagaimana Kristus itu yang sudah mau menderita kepada kita, yang sudah mau mengubahkan kehidupan kita. Berarti kita juga di dalam passion ini, kita harus benar-benar terisok di dalam penderitaan itu. Bagaimana orang yang sudah terisok di dalam penderitaan, berarti dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang sudah terisok di dalam penderitaan, tidak lagi dia memberikan penderitaan kepada orang lain. Tidak lagi dia menindas orang lain. Tidak lagi dia melakukan hal yang tidak benar di dalam kehidupan. Tetapi orang yang sudah terisok di dalam penderitaan itu, dia menyadari bahwa Tuhan mati karenaku dan aku harus hidup benar di dalam kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Engkau mengajarkan kami supaya kami memaknai passion ini untuk sebuah perubahan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya lewat penderitaan yang Kau lakukan itu mengubah seluruh kehidupan kami dari orang yang menderita menjadi orang yang bersukacita, dari orang yang ditindas menjadi orang yang dimenangkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, salam sehat, selamat passion bagi kita semua.